Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Partai di Indonesia semuanya adalah, hatinya adalah merah putih. Saya menghargai semangat Pak Prabowo yang menginginkan untuk menghimpun seluruh energi dan kekuatan bangsa ini bersatu untuk memajukan Indonesia. Sehingga perbedaan-perbedaan yang memang sudah terkotak dalam partai-partai atau apapun, itu adalah merupakan sebuah dinamika yang wajar di dalam demokrasi, akan tetapi orientasi dari seluruh kekuatan itu adalah untuk Indonesia. Pak Prabowo dan Gus Imin ini kok begitu mesra di dalam acara tadi? Ya, saya kira yang pertama saya ingin komentari dari karakter Pak Prabowo yang saya kira sangat menarik, bahwa sekarang ini memang dibutuhkan satu model kepemimpinan yang lebih melihat persoalan itu secara faktual, lalu mengkomunikasikan kepada rakyat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang simpel, bahasa yang praktis dan aplikatif. Diplomasi yang harus dilakukan dalam konteks hubungan di internal, di nasional, itu juga menurut saya sudah waktunya kita berdiplomasi dengan low communication. Jadi cara berkomunikasi yang memang menyentuh persoalan tanpa harus berbahasa basi. Pak Prabowo telah menunjukkan itu. Dia menyampaikan sesuatu yang sangat faktual yang selama ini selalu digunakan dengan bahasa-bahasa yang abstrak. Nah, beliau katakan dengan terus terang. Nah, kebutuhan kita pemimpin ke depan itu adalah orang-orang yang siap menyampaikan sesuatu apa adanya tanpa basa-basi. Itu satu hal. Lalu yang kedua, saya menghargai semangat Pak Prabowo yang menginginkan untuk menghimpun seluruh energi dan kekuatan bangsa ini bersatu untuk memajukan Indonesia. Sehingga perbedaan-perbedaan yang memang sudah terkotak dalam partai-partai atau apapun, itu adalah merupakan sebuah dinamika yang wajar di dalam demokrasi, akan tetapi orientasi dari seluruh kekuatan itu adalah untuk Indonesia. Karena itu semangat Pak Prabowo untuk mengumpulkan semua kekuatan koalisi besar itu menurut saya menarik. Dan beliau menegaskan tadi bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas. Artinya konsep oposisi itu sesuatu yang sesungguhnya bagus, tapi bagaimana menerapkan konsep oposisi dalam konteks Indonesia? Saya kira kalau tadi dijelaskan kan arahnya sih. Lalu yang lain soal inklusivitas, soal bagaimana melihat perbedaan, itu kan sebenarnya tadi konteksnya adalah menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Muhaimin, bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok Muslim khususnya atau kelompok agama yang eksklusif dan memandang orang lain atau kelompok lain yang berbeda itu sebagai lawan, bukan sebagai sebuah kekayaan. Padahal kita tahu perbedaan itu rahmah di dalam Islam. Nah, menanggapi itu Pak Prabowo mengatakan karakter bangsa Indonesia itu adalah karakter manusia yang siap berbeda dan bisa koeksistensi. Artinya dia bisa tinggal berjejer dengan orang yang berbeda tanpa harus bermusuhan. Itu menurut saya penting sebagai satu panduan. Lalu yang lain saya kira soal kemesraan Pak Prabowo dengan Mas Muhaimin ya pasti sangat mesra. Pacaran 11 bulan lebih, pacaran 11 bulan lebih lalu tidak jadi nikah. Ini CLBK. Ini CLBK ya, CLBK. Jadi itu satu hal yang wajar, sangat wajar. Apalagi saya kira Pak Prabowo melihat PKB sebagai sebuah partai besar
partai yang sangat potensial untuk lebih besar lagi. Dan dinamika di internal PKB adalah dinamika yang sangat positif. Kenapa? Karena hampir semua pengurus PKB adalah para aktivis yang memang menonjolkan pemikiran dan kesadaran akan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Sehingga wajar kalau Pak Prabowo menganggap bahwa PKB adalah salah satu partai yang harus diperhitungkan, tidak boleh ditinggal di dalam membangun Indonesia ini. Saya kira itu. Pak Taufik tadi kan melihat bahwa akan merangkul semua kekuatan. Artinya tidak ada sebuah kekuatan oposisi, tetapi Pak Prabowo ingin di dalam kabinetnya 5 tahun ke depan sama-sama memiliki potensi, sama-sama memiliki peluang, dan kekuatan-kekuatan kiri kanan dalam ideologi kemudian juga partai itu spiritnya ke arah sana melihatnya Bapak. Ya, jadi sebenarnya tradisi demokrasi di Indonesia ya, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman di Ormas, di organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, demokrasi yang diterapkan itu selalu berjalan dengan sangat dinamis sebenarnya. Yang namanya pertarungan kandidat ketua umum organisasi mahasiswa itu luar biasa. Ketua umum organisasi pemuda, ketua umum organisasi masyarakat seperti NU Muhammadiyah, luar biasa, sangat dinamis. Tapi begitu selesai proses pemilihan, maka semua kembali memikirkan NU kalau di NU, memikirkan Muhammadiyah, memikirkan PGI, memikirkan apa, itu satu. Nah, begitu juga ketika pemilu, harusnya begitu sebenarnya. Kita ini kan dulu nggak ada itu yang namanya oposisi dalam pengertian selalu berbeda dengan kekuasaan. Maka konsep oposisi untuk konteks Indonesia itu menurut saya harus dirumuskan oleh para ahli. Apakah yang disebut dengan oposisi itu adalah berbeda 100% untuk semua hal, atau kelompok oposisi itu menyandingkan konsep tandingan, ya, mengusulkan konsep-konsep tandingan yang itu diuji oleh publik, lalu mana yang akan diterima oleh publik, itulah yang berlaku. Ini sekedar itu ya, mungkin itu. Lalu yang kedua, di dalam menyampaikan konsep-konsep perbedaan itu ya pastinya kita tahu etika Indonesia, etika Pancasila, etika agama, segala macam, saya kira ini yang saya kira harus dirumuskan. Nah, kalau kita mengadopsi konsep-konsep oposisi dari negara-negara lain, memang rasanya apa yang terjadi di Indonesia ini serba aneh. Dulu ada satu istilah bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi bukan ini, bukan itu, sehingga demokrasi bukan-bukan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah konsep demokrasi yang dikembangkan negara-negara barat itu adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang wajib kita ikuti seperti Quran, seperti itu kan satu hal ya. Nah, ini bukan pekerjaan politisi lah. Saya kira ini pekerjaan para akademisi dan para filosof untuk memikirkan ini, sehingga ada panduan bagi perjalanan bangsa ke depan. Karena faktanya memang konsep demokrasi ala barat itu ada sesuatu yang harus dikritisi, ada sesuatu yang harus diperbaiki.